karena perombakan dana pensiun untuk aparatur sipil negara. Bisa saja dapat 1 miliar langsung atau malah dapat 20 juta per bulan. Yang mana pilihan netizen? Yang pasti akan kita kupas lebih dalam di menanti skema baru dana pensiun PNS. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Sebelum kita melihat apa saja yang akan dirombak, kita akan lihat dulu berapa besar jumlah dana pensiun ini membebani negara. Kalau menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, anggaran untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri saat ini mencapai 120 triliun rupiah per tahunnya yang akan diberikan kepada 3,1 juta pensiunan. Nah, untuk pensiunan PNS pembayarannya melalui Taspen, sedangkan untuk TNI Polri melalui PT Asabri. Sedangkan menurut BPK, program pensiun PNS, TNI, dan Polri ini tidak efektif karena belum ada tata kelolanya secara lengkap dan belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. Jangankan tata kelola, penetapan besaran iuran pemerintah saja belum ada. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000, Taspen dan Asabri harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Jadi memang ini cukup kompleks dan belum ada aturan yang pasti. Di sisi lain, upah ASN terus terpotong setiap bulan untuk dana pensiun. Berapa besar sih? Kita akan coba bahas. Jadi untuk PNS, TNI, dan Polri selama ini iurannya itu sebesar 4,75% dari total pendapatan termasuk gaji pokok dan juga tunjangan keluarganya. Nah, boleh diambil meskipun belum memenuhi masa iuran 15 tahun dan APBN akan tetap menanggung biaya sampai istri dan suami ditambah dengan 2 anak. Tapi ini ada syaratnya juga ya, untuk anaknya maksimal 25 tahun dan belum menikah dan belum bekerja. Jadi memang potongannya lebih besar tapi manfaatnya juga lebih banyak sampai keluarganya juga mendapatkan tanggungan. Nah, kita bandingkan dengan swasta. Kalau di swasta ini iuran jaminan pensiun itu dibayar sebesar 3% dari upah per bulan, ditanggung oleh perusahaan 2% dan 1% ditanggung oleh peserta. Tapi ya jelas tidak ada tanggungan untuk anak istri ya. Tapi poinnya adalah yang membayar iurannya itu adalah dua pihak begitu ya. Nah, kalau dalam PP 45 tahun 2015 disebut harusnya ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Tapi prakteknya sampai sekarang tidak ada kenaikan. Lalu kenapa sih harus naik iurannya untuk PNS? Kita akan cek alasannya di slide berikutnya. Jadi kalau melihat negara-negara tetangga, ini sistem DAPEN ya sudah tidak lagi membebani APBN tapi dikelola oleh institusi dana pensiun. Tapi sayang ini belum bisa terjadi di negara kita karena masalah yang terjadi di institusi pengelola. Jadi kalau menurut ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2019 ada beberapa permasalahan utama pemerintah dalam mengelola DAPEN. Nomor 1 tadi jelas ya, tidak ada tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun yang diatur rinci. Lalu ternyata PT Taspen ini selaku pengelola dana pensiun ini mengalami apa yang disebut besar pasak daripada tiang. Nah, berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai 9,07 triliun rupiah. Sementara untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja ini sudah mencapai 12,4 triliun rupiah. Kalau dihitung dengan kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan dan cadangan teknis, ini nilai total klaimnya bahkan bisa sampai 17,7 triliun rupiah. Nah, ini juga sudah mulai membengkak begitu dari tahun 2016. Jadi untuk menambal selisih antara premi iuran dengan klaim, PT Taspen selama ini mengandalkan imbal hasil investasi seperti obligasi dan sukuk. Tapi saat ini justru malah banyak menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek dengan keuntungan yang sedikit. Jadi kalau selisih negatif ini terus membengkak ya akibatnya negara jadi terbebani. Untuk itu pemerintah mencanangkan perubahan skema pembayaran DAPEN yang baru. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi ada beberapa opsi yang saat ini tengah dikaji oleh pemerintah. Yang pertama adalah pay as you go. Nah, ini yang saat ini dianut. Jadi pembayaran uang pensiunan ASN 100% dibayarkan dari APBN setiap tahunnya. Sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, skema baru yang ingin diterapkan adalah fully funded. Jadi dengan skema ini nantinya pembayaran pensiun akan dibayar patungan antara ASN dan pemerintah. Jadi kalau saat ini pensiunan eselon 1 ini hanya mendapat sekitar 4,5 sampai 5 juta rupiah per bulannya. Nah, skema ini memungkinkan pensiunan ASN mendapat lebih besar. Mungkin eselon 1 diperkirakan bisa mendapat 20 juta rupiah
per bulannya, atau malahan bisa juga langsung dicairkan di awal dan langsung mendapatkan 1 miliar rupiah begitu misalnya. Nah, ini masih terus digodok seperti apa yang paling baik dan jelas menciptakan pro kontra juga. Salah satu anggota DPR mengatakan pembayaran langsung 1 miliar di awal ini berpotensi lebih memberatkan negara dan juga berbahaya karena tidak semua orang bisa mengelola uangnya dengan baik. Selain itu juga sempat ada usul untuk membuka cakupan program DAPEN ini juga untuk pekerja informal. Jadi iurannya bisa disamakan misalnya dengan upah minimum regional dan dipotong 3% begitu untuk iuran pensiun. Jadi misalnya upah minimumnya yaitu 5 juta rupiah begitu, lalu dikali dengan 3%. Jadi besaran iuran yang harus dibayar adalah Rp150.000 oleh pekerja informal. Tapi ini masih terus dikaji. Tapi yang sudah pasti adalah sudah masuk dalam prolegnas. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi memang diakui oleh pemerintah kalau institusi pengelola dana pensiun yang ada saat ini tidak memegang peranan yang signifikan pada perkembangan industri keuangan di Indonesia. Perbankan masih mendominasi dengan porsi 78%, sedangkan institusi DAPEN ini hanya 2,5% saja dari total aset sektor finansial. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia jelas masih tertinggal. Padahal sangat penting memastikan pengelolaan dana pensiun yang baik untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, untuk itulah dicetuskan perbaikan terutama dari Kementerian Keuangan yang membahas antar kementerian juga. RUU Dana Pensiun menjadi salah satu dari 19 RUU yang diusulkan Kementerian Keuangan untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020 hingga 2024. RUU Dana Pensiun ini akan menjadi tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal didampingi Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan adanya undang-undang rejimnya rejim ganda. Ini akan selalu merepotkan karena ada berbagai undang-undang yang menyangkut dana pensiun. Yang satu diatur dana pensiun itu yang sebagaimana disampaikan tadi PSUGO di mana dananya sebenarnya tidak ada tapi kemudian ujuk-ujuk muncul dicadangkan di APBN dan di dalam proses perjalanannya memang kemudian ada 4,75% dari gaji pokok. Pada saat yang sama juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada TASPEN. Tapi kemudian kita sadari sejak 2019 baik oleh Banggar maupun pemerintah, bebannya sudah terlalu besar. Hasil audit tahun 2019 itu, kita sadari bersama bahwa jumlah pensiun, penerima manfaat pensiun itu adalah 3.125.000 lebih. PNS yang ada di Republik ini, semuanya termasuk TNI dan Polri 5 juta. Nah, dana yang dikumpulkan baik oleh TASPEN maupun Asabri, yang pertama 169T oleh TASPEN dan 152 T oleh Asabri. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSSUGO ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah sejak 2019 sebenarnya supaya PSUGO itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan, dari 2 undang-undang yang lahir itu kita satukan jadikan satu undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlakukan. Maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya dibanding seperti saat ini PSUGO itu hampir kalau kita dapat 4.200.000 katakanlah gaji pokoknya. Sebab saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200.000. Nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.600.000. Ketika 2.600.000 saya harus ikut BPJS. Tidak bisa tidak, harus daftar langsung karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah, itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja. Bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok, dari take home pay. Kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS, TNI, baik Polri, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Baik, kalau skema fully funded karena ini untuk PNS yang baru direkrut ya, Pak Said?
nanti kita akan coba skema yang terbaik seperti apa. Apakah kemudian pendekatannya dimulai dari PNS atau kita ukur PNS yang yang sudah masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Tidak bisa serta-merta hanya dengan dimulai dari PNS baru, tetap akan jebol pemerintah. Yang tidak punya kemampuan APBN menanggung 2.800 triliun. Nah, kalau kita ukur, baik yang baru 5 tahun, yang 10 tahun, kemudian yang 15 tahun, maka skemanya akan lebih meringankan APBN kita dan lebih akan menguntungkan para pensiunan kita nantinya. Baik, Pak Said. Itu yang akan kita dorong kepada pemerintah. Iya, berarti tahun depan ini sudah dipastikan atau masih dalam pembahasan, Pak? Nah, yang pertama memang undang-undangnya dulu deh. Karena undang-undangnya itu, yang khusus ASN, TNI dan Polri, itu PSYugo. Itu yang harus dirubah, tidak kita harus merombak regulasinya dulu. Kemudian undang-undang jaminan kesehatan juga jaminan hari tua juga kita rombak, yang sekarang dipegang oleh BPJS tenaga kerja. Ini harus disatukan semua, tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS tenaga kerja berdiri sendiri. Itu harus disatukan semua agar manfaatnya akan lebih besar. Bahkan saya minta ke Menteri Keuangan agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN itu juga disatukan dihandle langsung di bawah payung pemerintah dalam satu undang-undang. Maka undang-undangnya omnibus nantinya. Tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PSYugo ke full fund.